Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Rismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsip bahwa itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting
yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat dua pun juga sama, tetapi tergugat empat Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat satu ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli. Itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan tadi Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan ijazah sesuatu. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang dikatakan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjarahan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya.
Jadi dari berpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden untuk hadir di acara seperti itu, sementara Presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu, ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin melihat posisi wakil presiden ini kan hanya sebagai hasil dari. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang ke channel ini. Hari ini kita akan membedah sebuah isu politik yang tengah hangat yang memicu perdebatan sengit yang tengah masyarakat, yakni melanjutkan persidangan gugatan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Solo. Berdasarkan laporan terbaru, suasana di sekitar ruang sidang tempat diwarnai ketegangan dan kericuhan antar kelompok, dan publik mempertanyakan mengapa proses pembuktian yang sebenarnya sederhana, yakni cukup dengan menunjukkan dokumen asli di depan hukum, justru berlarut dalam penuh dengan perdebatan prosedural. Fenomena ini tentu dilahirkan emosi, tidak percaya, dan spekulasi liar mengenai kredibilitas kepemimpinan nasional di masa depan. Dan mari kita ulas bersama bagaimana duduk perkara persidangan ini dan melihat sejauh mana dampaknya terhadap legitimasi pemerintah saat ini. Teman-teman nalar politik memasuki agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri Surakarta. Pihak penggugat menegaskan bahwa mereka telah menyerahkan seluruh bukti, dokumentasi, dan pembandingan yang sah dan menghadirkan sejumlah saksi ahli terkemuka untuk memperkuat gugatannya. Sebaliknya, kuasa hukum pihak tergugat dinilai tidak memberikan pembuktian sebanding yang secara prinsip maupun mematahkan keraguan publik terkait keaslian ijazah tersebut. Ketidakhadiran prinsip selama proses mediasi hingga persidangan dinilai oleh sebagian pengamat hukum sebagai bentuk mengabaikan terhadap hak publik untuk mendapatkan transparansi informasi yang utuh. Hal inilah yang memicu opini bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi dari rekam jejak masa lalu yang berkaitan dengan penemuan masyarakat administratif seseorang pejabat negara. Ya, teman-teman politik, ketidakpastian hukum ini kian diperparah oleh sorotan tajam publik terhadap kinerja serta kapasitas Gibran Rakabuming Raka dalam menjalani tugas-tugas kenegaraan. Di beberapa momen krusial seperti saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting mengenai stabilitas keamanan nasional, ketidakhadiran sang wakil presiden di forum formal tersebut memicu tanda tanya. Dan mengenai solidaritas kepemimpinan nasional, alih-alih mendampingin presiden dalam situasi genting, agenda kerja wakil presiden yang dinilai kurang strategis justru memperkuat kesan di mata publik bahwa posisi tersebut minim kontribusi nyata. Perbandingan kualitas kepemimpinan dengan tokoh politik lain pun tidak terhindarkan membuat masyarakat semakin kritis menilai apakah penempatan figur yang di puncak kekuasaan ini murni berdasarkan kompetensi akademis dan kepemimpinan atau sekadar hasil dari kompromi politik demi mengamankan kepentingan dinasti tertentu. Teman-teman politik, ada berbagai komentar dari teman-teman semua. Ada yang berkomentar bahwa sejarah kelam bagi bangsa Indonesia jika harus memiliki wakil presiden dengan begitu banyak sebutan miring, dan mulai dari ulasan akun masa lalu hingga julukan belimbing sayur. Sungguh ironis melihat kualitas kepemimpinan yang ditampilkan saat ini. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa melihat cara bicaranya di podium yang seperti menghafal teks tanpa wibawa memicu keraguan besar, lebih baik mengambil keputusan skatria untuk memundurkan secara terhormat daripada terus-menerus menjadi sasaran kritik masyarakat setiap hari. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangankan menempati janji kampanye untuk menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi rakyat, menjaga stabilisasi ekonomi agar dunia usaha tidak gulung dan terlihat sangat keteteran saat ini.
Lalu juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa bagaimana bangsa ini bisa melangkah maju dan bersaing saat kancah internasional jika urusan mendasar seperti transparansi ijazah sekolah saja tidak mampu dibuktikan secara terbuka di hadapan hukum. Teman-teman hal politik, runtusan peristiwa mulai dari persidangan dokumen di Solo hingga kritik tajam terhadap fenomena wakil presiden menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini semakin cerdas dan tidak mudah terkecoh oleh narasi pencitraan. Transparansi akademik yang rekan jejak yang berhasil merupakan pilar utama yang tidak boleh ditawarkan bagi siapapun yang memecahkan tumpuk kepemimpinan tertinggi di Republik Indonesia. Catatan sejarah ini akan terus diingat oleh generasi mendatang sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dalam bernegara. Bagaimana pendapat kalian mengenai kelanjutan sidang isu ijazah dan fenomena kepemimpinan nasional kita saat ini? Silakan tuliskan analisis dan opini kalian secara bijak di kolom komentar di bawah untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih tetap menyimak ulasan saat ini sampai selesai, tetap awal keadilan, dan sampai jumpa di video pembahasan menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.